Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bittilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa nawwara wujuhana bibarakatil Qur'an wa adkhalana al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa najjana minan nari bi karamatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah, keimanan, dan semoga semua nikmat tadi bisa mempermudah kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dan salah satunya semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini termasuk taat kepada Allah SWT, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari kitabnya, khususnya di bidang menghafal Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk siang hari ini kita akan memaparkan bagaimana menghafal Al-Quran dan mengajarkannya, ya. Sampai jam berapa ini nanti Pak Ustadz? Sampai asar atau sampai asar, ya? Sampai asar, ya. Sampai asar insyaallah. Jadi akan kita coba untuk sedikit menjelaskan, ya. Memang kita biasanya pelatihan sekitar 2 jam, itu paling cepat 2 jam setengah. Asarnya jam berapa di sini? Jam 3 lebih berapa Ustaz? 3 lebih 20. Oh ya, 3 lebih 20, ya. Jadi 2 jam kurang dikit, ya. 2 jam kurang dikit. Jadi untuk selanjutnya, jadi sebelum kita sampaikan, ada baiknya kita perkenalan dulu, ya. Sudah ada yang bawa buku ini belum? Oh belum. Ini bukunya gimana? Bisa dibagikan dulu, nanti pembayarannya di luar masjid saja. Jadi satu paket, nggak apa-apa. Karena kita pelatihan nanti pakai buku ini. Memang standar pelatihan itu 2 jam setengah, kemudian LCD dan buku. Maka ini kayaknya belum pada megang apa? Buku. Ya nanti aja dibagikan yang berkeinginan. Kalau tidak nggak usah. Jadi tolong panitia buku dibagikan, nanti silahkan yang berkenan ambil. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalaupun belum bawa uang, nanti yang penting minta dicatat, nggak masalah, ya. Nanti kalau 1 tahun lupa, kita juga lupa, kita ikhlaskan. Enak kan? Ya sama muslim enak saja, ngapain jelit-jelit. 1 tahun tuh kurang 1 bulan lagi, ya. Jadi 1 bulan. Jadi sekedar pengenalan. Jadi untuk buku ini yang akan kita bahas nanti 90% pakai buku ini. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti yang belum hafal juz amma bisa memakai buku ini. Ini praktis. Sehari 15 menit, insya Allah setahun bisa hafal juz amma. Sehari 15 menit. Nanti ikuti cara kerjanya. Nanti kita jelaskan di sini. Buku ini nanti ada kisah nyata juga di sini. Jadi kalau buku ini sebagai artikel, itu ya. Ini juga ada kisah nyata. Usia 73 tahun masih bisa hafal juz amma, ya. Saya kira di sini kayaknya 73 tahun belum ada kayaknya. Wajah-wajahnya masih muda, ya. 73 tahun, 64 tahun, bahkan 58 tahun itu 6 bulan bisa hafal juz amma.
Dan di sini nanti ini sebagai inspirasi dan akan kita bedah untuk kajian ini kurang lebih 90% akan kita bedah. Jadi judul bukunya Cepat dan Kuat Hafal Juz Amma Metode Al-Qasimi. Ini dapat dipraktekkan untuk menghafal Al-Quran ini nanti ya. Jadi nanti satu paket. Nah, satu paket ini dapat 6. Jadi yang menghafal Juz Amma nanti ada 4 buku ya. Yang seperti ini 4 buku ya. Jadi satu bukunya seperempat juz. Dan ini dipakai di TK saya di Solo sana. Jadi lulus TK target hafal juz 30 ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau hanya cuma hafal juz 30 sama dengan TK saya ya. Makanya kalau nggak hafal juz 30 malu-maluin gitu ya. Kata anak saya maluin gitu ya. Malu-maluin. Makanya nanti kita bedah. Memang enaknya pakai buku karena nanti di dalam slide itu akan berdasarkan buku-buku. Jadi pengalaman kita kalau pelatihan nggak pakai buku saya yang repot gitu ya. Halaman 27 pada diem aja. Halaman 28 diem saja kan repot ya. Makanya paling tidak sekitar 50% atau 70-an 5% itu diusahakan memegang buku biar pelatihan atau diklat itu bisa berjalan dengan baik. Begitu ya. Yang sudah memegang silahkan kita perkenalan dulu ya. Dan dulu dibuka halaman 160. Yang putri, Ustaz, yang putri dari halaman 160. Jadi saya aslinya lahir di Klaten ya, Khulatoin. Khulaton itu baina Jogja wa Solo, antara Jogja dan Solo ya. Jadi lahir 12/12/78. Masih muda atau sudah tua ya? Masih muda insyaallah ya. Kemudian mulai menghafal saya usia 26 tahun ya. 26 tahun. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah 4,5 bulan bisa selesai ya. 30 juz Bu ya. Bukan juz 30. 30 juz ya. Juz 30 juz 4,5 bulan. Padahal usia saya 26 tahun ya. Jadi di sini ada rahasianya ya. Rahasianya saya dulu pernah khatam kurang lebih 60 kali. Jadi orang yang banyak khatam insya Allah akan lebih mudah dan cepat dalam menghafal ya. Jadi 60 kali jangan heran Bu ya. Baru 60 kali. 60 kali kalau Imam Syafi'i cukup 1 bulan. Kalau saya 26 tahun ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu kalau 1 hari 1 malam bisa mengkhatamkan 2 kali di bulan Ramadan. Kalau Ramadannya 30 berarti 60, cukup 1 bulan. Barokahnya waktunya ulama begitu. Saya 26 tahun, Imam Syafi'i 1 bulan. Wallahu alam yang hadir di sini mungkin ada yang 40 atau 50 tahun sudah khatam berapa kali ya. Berarti kalau belum khatam 50 tahun sama dengan 1 bulannya Imam Syafi'i dalam membaca Al-Quran. Jadi perlu kita tingkatkan dalam hal membaca Al-Quran. Jangan seperti mungkin ya saudara-saudara kita yang masih malas, tapi itu sudah bagus ya. Saya mengatakan tidak jelek, tapi sudah bagus, cuman perlu ditingkatkan. Jadi banyak yang dari kita itu kalau membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan ya. Jadi khatam sekali saja sudah hebat ya. 1 kali aja kadang gotong royong ya. 1 juz 1 malam dibagi berapa orang? 10 kali yang dari 10 ya. Ya itu silakan saja ya. Tapi usahakan tetap bisa menghatamkan 1 bulan sekali. Jadi mungkin tadarusan 1 orang 1 halaman 1 lembar, nanti disimak dibenarkan bacaannya ya. Gitu ya. Kemudian
Saya di Solo punya beberapa program ya, program. Jadi tadi sudah saya katakan TK ya. TK targetnya hafal juz 30. Yang SD dibalik 30 juz ya. Cuman balikan saja ya. Yang SD asrama target 30 juz. Yang non asrama, jadi kalau di sana jam 7 sampai jam 4 masuknya, itu target minimal 20 juz. Jadi boleh pulang. Kalau anak SD mondok itu biasanya orang tua berat. Betul Bu ya? Tingkat SD mondok. Jadi orang tua berat. Anaknya kadang juga nggak mau ya. Kakek sama neneknya kadang juga gonteli bahasa Jawane. Gonteli itu bahasa Indonesianya apa itu? Ya, saya nggak tahu ya. Gonteli itu gini. Jadi mencegah bahasanya ya. Mencegah. Jadi itu ya. Kemudian yang lulusan SMA ada atau pendidikan tingkat tinggi, kita juga membuka di sana gratis ya. Mungkin ada saudara-saudara di sini ingin mengirim boleh. Jadi khusus laki-laki sementara ya. Gratis, nanti insya Allah kita target sampai hafal nomor ayat sama nomor halaman ya. Nomor ayat sama nomor halaman insya Allah suatu saat akan kita sampaikan kalau sudah pelatihan seperti ini. Nanti syaratnya sudah punya beberapa hafalan ya. Jadi di sana targetnya 2 tahun bisa hafal dengan lancar dan hafal nomor ayat dan nomor halaman. Kemudian untuk nanti kalau ingin konsultasi mungkin ya, di halaman 160 ini ada nomor HP saya. Jadi ini sedikit materi juz amma ya. Jadi 081 ya. 393 itu kode simpati Solo ya. 700 pasukan prajurit perang Uhud ya. Kemudian 564 3 digit yang terakhir itu jumlah ayat dalam juz amma. Ya, jadi jumlah ayat juz amma berapa tadi? 5, 6, 4 ya. Jadi kalau sehari satu ayat berapa hari? 564 hari. 1,5 tahun saja. Itu belum bonus Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, gitu kan? Nggak perlu dihafal kan? Nggak perlu dihafal. Makanya sebetulnya kalau dipikir orang hafal juz amma itu 1,5 tahun cukup, meskipun sudah tua ya. Kata Ustaz Yusuf Mansur, one day one ayah ya. Bukan one day one ibu ya. One day one ayah ya. Satu hari satu ayat ya. Jadi ini kalau kita pikir sebetulnya nanti bisa menghafal Al-Quran itu insya Allah dengan mudah ya. Nah, semoga kita awali pada siang hari ini untuk menghafal juz 30 ya, juz 30. Jadi untuk jumlah ayat nanti bisa dicek halaman 156 ya. 156 itu kita tulis jumlah setiap surat, jumlah ayat setiap surat ya. Alhamdulillah Allah mengepaskan nomor HP saya ya dengan jumlah ayat juz amma ya. Ini bismillah. Oke, kita lanjutkan. Jadi sampai asar ya. Setelah asar acaranya apa? Lanjut nggak apa-apa. Lanjut sekitar setengah jam gitu ya, nggak apa-apa ya. Biar saya nggak terlalu tergesa-gesa. Saya kalau membahas ini 2 jam itu termasuk tergesa-gesa sama apa? Yang buku ini ya. Nanti kalau saya tergesa-gesa itu intonasi bicaranya cepat, kadang di perut juga nggak enak. Yang dengar mungkin juga kalau sudah tua atau Pentium 3 itu mungkin agak sulit, jadi kasihan. Secara jadwal kayaknya juga bak dasar masih ya, secara jadwal. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke alam metode Al-Qasimi ya. Jadi silahkan konsentrasi, waspada dan hati-hati ya. Kita masuk alam metode Al-Qasimi.
Adik-adik baris yang rapi ya. Subhanallah, rapi banget ini. Saya senang orang penghafal Al-Quran ya. Kita bunyikan dulu ya, biar tidak ngantuk. Mungkin kalau habis makan malah kenyang malah ngantuk ya. Jadi ini siang nggak ngantuk. Sini ya. Ditirukan. Siap? Siap ibu-ibu? Siap bu? Sudah makan bu? Sudah. Bapak-bapak sudah siap? Siap ya. BMA. Oh belum berarti. Lagi itu loh BMA. BMA ya. Budayakan menghafal Al-Quran. Sukseskan gerakan 1 juta hafal juz amma. 1 juta hafal Al-Quran. Abu Khuri. Oh nggak usah itu ya, itu nama saya nggak usah ya. Jadi insya Allah sudah kenal ya. Jadi ini kita budayakan pada diri kita menghafal Al-Quran ya, menghafal Al-Quran. Jadi sekarang ngetrennya menghafal Quran. Sekolah-sekolah di Solo itu ya, sekolahan SDIT favorit itu hafalan Al-Quran sekarang sedang ngetren. Makanya kita jangan seperti mungkin pelajar-pelajar di Jakarta itu ya, ngetrennya apa? Tawuran ya, tawuran. Jadi sekolah tuh kadang tidak bawa buku ya, tasnya isinya apa? Rantai ya. Isinya mungkin pisau, belati atau mungkin pedang ya. Pedangnya saya kadang dititipkan di mana begitu ya. Jadi niatnya sekolah itu kadang kelahi ya. Makanya kita rubah dengan menghafal Al-Quran ya. Kalau saya umpamanya jadi gubernurnya itu, wah tak suruh menghafal Al-Quran itu minimal juz 30 ya, ya begitu. Jadi dapat pahala banyak. Nah, jadi kita mulai dari diri sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, dari diri sendiri. Jangan hanya mengandalkan anak, meskipun itu diperbolehkan. Jadi ada kata-kata yang kurang tepat begini: biarlah saya bodoh, yang penting anak saya pinter ya. Jadi bodoh tidak boleh dipelihara ya. Biarlah saya bodoh ya kan? Yang penting anak saya pinter, nggak boleh. Jadi kita tetap berusaha mencari ilmu sampai kapan pun saja ya. Jadi kalau anaknya hafal 30 juz ya, kita sebagai orang tua minimal hafal juz 30. Dibalik saja. Jadi dibalik saja, nanti ditanya orang juga beda-beda dikit. Hafal berapa juz pak? Juz 30. Oh, mantap kan. Anaknya hafal berapa dik? 30 juz. Nah sama 30-nya mantap ya. Jadi begitu ya. Jadi anaknya 30 ya kita juz 30. Gitu ya. Nggak bisa ya. Sudah. Oh. Nah, kemudian buku ini ya, saya pegang saja biar mantap suaranya ya. Jadi buku cepat dan kuat bisa untuk menghafal Al-Quran ya. Oh, ditinggal pergi kok error. Antum di sini saja nggak apa-apa. Ini dapat asisten dadaan ini. Nggak bisa ya. Oh gitu ya. Supaya semangat saya tak berdiri ya, nanti yang ngantuk biar kelihatan.
Saya biar juga nggak ngantuk habis makan, kayaknya kok kalau duduk ngantuk. Berdiri, ditirukan ya metode Al-Qasimi. Kelihatan ya tulisannya ya? Insyaallah kelihatan. Metode Al-Qasimi adalah metode cepat, kuat, dan praktis untuk menghafal Al-Quran yang dapat dipraktekkan bersama guru maupun tanpa bersama guru dari usia prasekolah hingga lansia dan menyenangkan. Nah gitu ya, jadi taman kawak-kawak juga cocok kok Bu, nggak apa-apa, kembali ke masa yang lalu ya. Jadi metode ini nanti untuk buku ini praktis ya. Jadi ini doakan kita bisa membuat 30 juz seperti ini. Jadi praktis. Jadi orang ingin hafal Al-Quran tidak harus mondok ya. Tidak harus paham bahasa Arab. Orang sibuk pun insya Allah bisa ya. Jadi nanti ini satu halaman cuman menghafal 2 baris ya. Insya Allah nanti kita jelaskan cara pemakaiannya ya. Kemudian bersama guru. Nah ini nanti untuk modal guru-guru TPA atau sekolah-sekolah Islam untuk mengajarkan hafalan khususnya juz amma ya. Nanti kalau guru belum hafal boleh mengajarkan di sini. Jadi di sini ada kata-kata meskipun Anda belum hafal boleh mengajarkan ya. Hal tersebut termasuk proses menghafal ya. Di dalam buku ini yang cara cepat dan praktis ya. Nah nanti kalau diprotes muridnya gimana Pak Ustadz? Nah, saya kasih senjatanya dulu ya. Menurut Syekh bin Baz, meskipun hafalan seseorang bagus boleh melihat mushaf atau melihat buku gitu ya. Apalagi yang hafalannya tidak bagus, apalagi yang tidak hafal gitu ya. Tapi nanti kalau ke murid saja, meskipun hafalan seorang bagus boleh melihat mushaf, tidak usah dilanjutkan ya. Nanti tidak ketahuan kalau belum hafal ya. Ya jujur, tapi jujur yang pinter, nggak usah diteruskan ya. Jadi ini boleh ya. Kemudian tanpa bersama guru, nanti kita jelaskan juga, kita simulasi di dalam buku ini ya. Jadi dua-duanya ini nanti ada modifikasi. Jadi menyenangkan ini nanti kalau di dalam buku cepat dan kuat itu bahasanya modifikasi ya. Dari usia prasekolah hingga lansia. Jadi insya Allah usia PAUD itu sudah bisa mengikuti ya, ikuti sampai lansia. Oh mungkin baterainya ini habis kayaknya Pak. Mungkin loh. Iya. Antum di sini saja, nggak usah takut sini. Pakai kursi, dari nanti dikira ustadznya 2, nggak apa-apa. Sini, karena nggak tahu. Atau ada yang nyari baterai nggak apa-apa. Apa yang kurang? Oh, laptopnya kurang mahal mungkin ya. Bisa. Masalahnya nanti gini lagi, antum di situ aja duduk situ, nah, nggak apa-apa, atau agak sana atau sini, daripada ini bolak-balik ngabisin waktu. Ya. Jadi dulu judulnya Anak Islam Suka Menghafal Al-Quran ya. Jadi yang kemudian kita ganti judul Aisma, kita singkat ya. Kemudian yang terakhir judulnya ini, Cara Cepat dan Praktis Hafal Juz Amma. Ini isinya sama ya, isinya sama. Jadi insya Allah 90% kita jamin hafal ya. Insya Allah 90% saja. Nanti kalau nggak hafal berarti yang 10%-nya ya. Nanti kita jelaskan cara pemakaiannya ya. Hitungan saya insya Allah bisa ya. Ya.
Jadi buku untuk cepat dan kuat itu memang idealnya untuk orang dewasa ya, untuk guru orang dewasa, karena di dalamnya nanti menjelaskan seluk-beluk hafalan Al-Quran. Kemudian untuk murid, jadi ini nanti yang cara cerdas ini nanti dikasihkan anak kecil aja, kelas 3 SD minimal. Atau nanti ketika setoran hafalan baru di sini juga ada checklistnya ya. Jadi ini tujuan kita membuat buku ini supaya nanti orang lulus SD itu punya metode menghafal Al-Quran ya. Jadi kalau kita lihat sekarang lulusan SD itu sudah pintar main laptop ya, sudah bisa main game, pintar malah ya, kadang bapaknya kalah ya. Kemudian ada yang sudah pintar mungkin bahasa Inggris ya. Makanya kita bagaimana anak-anak kita juga bisa hafal dan punya metode ya. Metode. Ya, idealnya ini nggak perlu. Tujuan ditulisnya buku ini ya. Sekarang saya ingin tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur, keluar dari hati yang paling dalam ya. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu menghafal Quran itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit apa mudah, Bu? Susah, sulit ya. Bapak-bapak, bapak-bapak mudah ya, yang mudah udah hafal berapa juz? Waduh, berapa juz ya, yang penting mudah gitu ya. Jadi ibu-ibu menganggap sulit ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa Al-Quran itu sebetulnya mudah untuk dihafal dan dibaca ya. Dalilnya mana? Nah, diapakan dulu toh? Begini dulu. Oh ya, kayak gitu kan. Enggak, kalau lama itu loh, maksudnya kalau lama. Jadi dalilnya tadi di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 ya. Sini Allah berjanji bahwa Al-Quran mudah untuk dibaca, dihafal dan ditadabburi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Namun mengapa kebanyakan kaum muslimin kok menganggap sulit begitu ya? Sebabnya apa kira-kira Pak? Apa Bu? Kira-kira apa Bu? Sebabnya Bu kok menghafal Quran kok dianggap sulit? Ya? Kira-kira apa? Mak, banyak kesibukan? Ya, mungkin gitu ya. Males, temannya banyak kalau males ya. Kemudian banyak kegiatan dan lain-lain ya. Tapi faktor yang besar ada dua faktor ya, yaitu belum terpenuhinya guru yang ahli atau GA. Yang kedua, belum terpenuhinya metode yang jitu, MJ ya. Jadi dua faktor ini biasanya belum terpenuhi. Jadi kalau saya pernah mengecek hafalan di suatu lembaga pendidikan itu, hafalan satu juz amma itu kadang tidak urut ya. Surat An-Naba bisa hafal ya. An-Nazi'at dilewati, kemudian Abasa hafal, surat At-Takwir dilewati ya. Al-Infitar hafal, kemudian surat Al-Mutaffifin dilewati. Setelah saya tanya mengapa hafalannya kok begitu, ini dari sananya Ustadz gitu. Maksudnya dari sananya dari mana? Guru-gurunya, ternyata gurunya banyak yang tidak hafal ya. Jadi kalau guru tidak hafal biasanya tidak mempunyai metode. Kalaupun punya metode, bahasa Jawanya metodenya SKC ya, sak kecekele ya. Sak kecekele tahu enggak Bu? Kalau orang Kalimantan mungkin nggak tahu. Sak kecekele itu sedapatnya. Pokoknya apa yang bisa itu dijadikan apa? Metode ya. Jadi dua faktor tadi menyebabkan orang menganggap sulit untuk menghafal Al-Quran.
Mana? Udah diudak. Oh gini. Ini toh. Ini. Yang bawah ini. Nah, coba. Oh, istirahatnya terlalu lama. Yang kedua, kita ingin memberikan solusi dalam pengajaran hafalan Al-Quran, ya, khususnya juz amma, ya. Kemudian yang ketiga, menstandarisasi aktivis muslim atau umat Islam minimal hafal juz amma. Jadi nanti di rumah-rumah kita, semoga nanti hafalan Al-Quran menjadi kebiasaan, ya. Jadi kalau di daerah Palestina itu banyak para penghafal Al-Quran, ya. Padahal di sana di situasi peperangan, ya. Jadi kalau di kita situasi aman, jadi kadang malah apa? Terlena, ya. Terlena dengan kesibukan kita, ya. Nggak usah. Sekarang kita akan membahas metode-metode menghafal Al-Quran tanpa bersama guru, gitu ya. Tolong disiapkan halaman 85, 89, 90, ya. Oh, memang kayak laptopnya, Pak. Gitu ya. Sudah? Jadi di sini ada kata musbab, ya. Apa? Musbab, ya. Jadi metode menghafal untuk sebodoh-bodoh orang bisa, ya. Atau untuk semua usia bisa, ya. Jadi ini maksudnya orang yang memakai bukan berarti orang sebodoh-bodoh orang, ya. Tapi ini insya Allah orang yang mungkin tidak pernah naik sekolah 3 kali mungkin, ya, insya Allah masih bisa, gitu ya. Jadi sebodoh-bodoh orang aja bisa, apalagi yang bodoh, gitu ya. Yang bodoh bisa, apalagi yang setengah bodoh. Jadi insya Allah semua punya peluang untuk bisa menghafal Al-Quran, ya. Bisa untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, metode Al-Qasimi, ya, metode yang di dalam buku ini secara umum, ya. Yang ketiga, MMC. MMC itu metode menghafal cepat, ya. Jadi 3 metode ini cara kerjanya sama, ya. Yang membedakan jumlah pengulangan. Jumlah pengulangan. Kita menghafalnya per 1 halaman, ya, per 1 halaman. Jadi per 1 halaman, kemudian 1 halaman kalau musbab itu dibaca 75 kali, Al-Qasimi 40 kali, kalau MMC 9 kali. Nah, nanti dibagi 3 tahapan. Tahapan pertama setiap 1 ayat, tahapan kedua setiap 5 ayat, tahapan ketiga apa? Setiap 1 halaman. Itu ya. Jadi kalau musbab 75 dibagi 3 tahapan berapa setiap tahapan? 25 di halaman 85 itu. Jadi skemanya di situ, ya. Kalau Al-Qasimi halaman 90 itu 40 dibagi 3 tahapan berapa? Masing-masing 13 kemudian 14. Dan terakhir MMC halaman 89 itu 9 dibagi 3 berapa? 3, ya. Sekarang saya contohkan di sini ada namanya lembar 1A. Jadi kalau di awal juz namanya lembar 1A, ya. Jadi bisa cepat dan kuat juga sama ini. Jadi di cover yang belakang, ya, cover belakang itu cover juz amma. Sama, ini juz amma cara cerdas sama cepat dan kuat juga sama, ya. Gitu ya lembar 1A, ya. Setiap awal juz itu lembar 1A. Kalau dibalik lembar
1B. Selanjutnya lembar 2A dibalik 2B terus ya. Nanti juz selain juz amma itu ada 10B. Khusus juz amma 12A. Ya, khusus juz amma ya. Saya contohkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kalau musbab berapa kali tadi? 25. Al-Qasimi 13. Terus MMC dibaca 3 kali. Ini dibaca saja ya. Saya ingin modifikasi. Nah, nanti ada modifikasinya. Di halaman 92 itu disebutkan ya. Boleh dibalik. Setiap hitungan ganjil melihat mushaf. Setiap hitungan genap mushaf ditutup. Ya, boleh dibalik. Jadi contohnya begini. Amma yatasaalun. Sampai 5 kali. Katakan yang genap ditutup. Amma yatasaalun. Buka. Amma yatasaalun. Tutup. Amma yatasaalun. Gitu ya. Namanya modifikasi Ciluba ya. Jadi saya dapat kata-kata ini malah ketika di Mataram kayaknya ya. Modifikasi Ciluba kayak mainan dengan anak kecil itu ya. Jadi kita buka tutup gitu ya. Kita lanjutkan ayat yang kedua. Anin naba'il azim. MMC berapa kali? 3 kali. Al-Qasimi 13. Musbab 25 ya. Kemudian ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. MMC berapa? 3. Kalla saya'lamun. Kalau musbab berapa kali? 25. Thumma kalla saya'lamun. Al-Qasimi berapa? 13 gitu ya. Jadi ini sudah tahapan pertama per 1 ayat. Nanti metodenya terserah. Kalau yang sepuh atau yang tua saya anjurkan pakai musbab saja biar mantap ya. Karena apa? Pahalanya paling banyak ini insyaallah. 1 huruf pahalanya berapa Bu? 10. Kalikan saja nanti, bawa kalkulator, pahalanya dihitung ya. Subhanallah ya. Jadi pakai musbab nanti malah mantap ya. Setelah 1 tahapan per 1 ayat, sekarang disambung per 5 ayat. Contoh, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Jadi disambung ya. Disambung musbab berapa kali? 25. Al-Qasimi 13. Kemudian MMC 3 gitu ya. Coba ayat 1 sampai ayat 5 dibaca dulu, tapi sekali saja. Yang per ayat tadi paham ya? Per ayat paham. Coba sekarang ayat 1 sampai ayat 5 dibaca. Ta'awud basmalah dulu. Bareng-bareng. 1 2 3. A'udzu bil terus anil naba'il azim. Terus
Sudah ya, jadi nanti dibaca sekian-sekian sesuai metodenya ya. Jadi, kemudian ayat 6 sampai ayat 10 lihat skemanya di halaman 85. Cara kerjanya sama dengan ayat 1 sampai 5 ya. Jadi sampai 2 tahapan ya. Ayat 6, ayat 7, ayat 8, 9, 10 kemudian digabung ya. Sampai ayat terakhir 26 sampai 30 ya. Jadi dibagi 5 ayat pas ini. Lembar 1A jumlah ayatnya berapa? 30. Kemudian digabung ayat 1 sampai ayat 30. Ini langsung tahapan ketiga kalau sudah selesai ya. Tahapan 1, 2 sudah masuk tahapan ketiga. 1 halaman dibaca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim titik ayat 30 fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Gitu ya. 25 kalau pakai apa? Metode musbab. Kalau Al-Qasimi berapa? 14 kalau di situ halaman 90 ya. Kalau sama teman sendiri nggak apa-apa 13 ya. 13. Nah, itu 14 supaya genap 40 ya. Terus yang terakhir MMC berapa kali? 3. Ya, ini metode-metode ini cara kerjanya sama ya. Yang membedakan apa? Metode Al-Qasimi dengan yang lain. Jadi ini tadi baru dibaca Bu ya. Tidak dihafal dulu ya. Dibaca dulu. Kalau MMC itu bisa untuk metode murojaah. Murojaah itu apa? Mengulangi ya, mengulang. Bisa untuk murojaah. Jadi metode Al-Qasimi 40 kali begini. Biasanya orang memakai 2 fase, langsung menghafal ya, tidak membaca dulu. Kemudian langsung mengulangi ya. Biasanya kalau orang langsung menghafal itu kepalanya pening ya. Kalau bahasa Malaysia pening ya. Bahasa Indonesianya agak Arab-Arab pusingun namanya ya. Pusingun. Ketika pusing nanti mengulangi apa? Berat atau bingungun. Cara Arab Jawa nih ya. Arab pegon ya. Bingungun. Jadi kurang bisa merasakan nikmatnya Al-Qur'an. Makanya di sini kita coba tawarkan ada 3 fase. Pertama, baca 40 kali, kemudian dihafal dan kemudian diulangi ya. Diulangi. Jadi manfaatnya apa baca 40 kali? Itu untuk memperingan kita menghafal dan mempermudah kita mengulangi. Jadi di sini ada rumus ya. Ditirukan ya. Siap? Siap ya. Membaca berulang-ulang membaca berulang-ulang termasuk proses menghafal. Coba diulangi 1, 2, 3. Ya, gimana Pak? Percaya nggak Ibu? Membaca berulang termasuk proses menghafal? Percaya ya? Bisa cari bukti? Bapak-bapak? Cari bukti atau fakta? Punya teman yang sering yasinan? Punya? Ada yang hafal nggak surat yasin? Ada ya? Mereka kadang ada yang hafal seluruhnya, kadang yang hanya kepalanya saja, awal-awal ayat itu ya. Kalau nggak kepalanya kadang buntutnya saja ya, akhir-akhirnya, akhir ayat ya. Pertanyaan saya, apakah mereka sengaja menghafal? Sengaja enggak kira-kira? Enggak sengaja. Apakah mereka paham bahasa Arab? Kebanyakan tidak ya. Apakah mereka di pondok? Tidak juga. Apakah mereka usia emas? Tidak juga. Karena usia emas tadi berapa? 23 tahun ke bawah ya. Jadi mereka tidak sengaja, tidak diprogramkan dan tidak di pondok ya. Orang juga sibuk bekerja tapi bisa hafal surat Yasin. Karena apa? Sering. Setiap seminggu sekali diulangi,
besok diulangi lagi. Mungkin belum bisa baca Al-Quran, ikut-ikut saja, nanti insya Allah bisa hafal. Karena saya di Solo pernah ada yang cerita, Ustadz di Solo itu ketika lonceng buku saya yang pertama ini, Cepat dan Kuat Hafal Juz Amma, ini Ustadznya menjelaskan ada yang hafal surat Yasin membuka mushaf aja terbalik gitu. Maksudnya apa? Belum bisa membaca tapi bisa hafal. Ini membuktikan Al-Quran mudah untuk dihafal ya. Cuman kita saja mungkin kurang mengamati keadaan kita, sekitar kita, dan mungkin kita sibuk nonton TV ya. Sibuk nonton sinetron ya. Mulai sekarang dikurangi ya. Itu kalau nonton sinetron tuh malah bikin kita pusing. Betul nggak Bu? Betul ya. Semoga sini pada nggak suka sinetron ya. Jadi sinetron tuh kalau nggak padu atau kelahi atau perang mulut itu nggak seru. Memang sutradaranya tuh membuat begitu. Ini kalau penontonnya nggak marah belum berhasil. Karena memang dibuat seperti itu. Coba sinetron setiap subuh sholat ke masjid, adzan luhur ke masjid, jarang ya sinetron seperti itu. Ya, jarang. Ayo waktunya ngaji setoran hafalannya belum. Setahu saya belum ada ya. Jadi marilah kita bisa mengambil hikmahnya orang-orang di sekitar kita ya. Dan nomor 4 MHLPA, metode hafal lancar per ayat, halaman 86 ya. Saya contohkan di sini lembar 3A surat At-Takwir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Di sini dibaca sekali karena cerdas, sekali sudah hafal ya. Tetapi kita anjurkan tetap membaca 40 kali dulu ya. Ayat 2 dihafal. Wa idzan nujumun kadarat ya. Dibaca sekali sudah hafal. Kemudian disambung ayat 1 dan 2. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ayat 3 dihafal. Wa idzal jibalu suyirat. Gabung ayat 1 sampai ayat 3. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Ayat 4 dihafal. Wa idzal 'isyaru 'attilat. Kemudian ayat 1 sampai 4 disambung. Idza syamsu kuwirat wa idzal nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'attilat. Kemudian ayat 5 dihafal. Langkah selanjutnya bagaimana? Ayat 1 sampai 5 disambung terus sampai ayat bawah, sampai ayat 29. Ayat yang paling lancar kira-kira ayat berapa? Ayat 1, betul ya. Kenapa kira-kira? Paling banyak dibaca. Gitu saja. Jadi nanti untuk buku yang cepat dan praktis hafal juz amma nanti usahakan dari jilid 2. Dari surat An-Naba ya. Karena jilid 1 itu An-Nas sampai Az-Zalzalah ya. Jadi nanti kalau untuk yang usia SD ke atas 2, 3, 4, 1 ya. Kalau TK 1, 2, 3, 4 ya. Karena dari yang pendek-pendek harus TK ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah bisa hafal surat An-Naba, sehari Anda 15 menit, nanti kurang lebih 1 bulan atau bahkan nanti tidak sampai setengah bulan insya Allah bisa hafal pakai buku ini ya. Jadi urutkan aja cara kerjanya ya. Jadi nanti bisa. Nanti kalau sudah An-Naba hafal, punya kemauan atau punya motivasi yang kuat, surat An-Naba, surat yang paling panjang atau termasuk yang paling panjang bisa dihafal gitu ya.
Karena kalau bapak-bapak ibu-ibu dari surat Anas nanti sampai Al-Zalzalah mau Al-Bayyinah itu merasa panjang, ya betul, betul. Makanya dari An-Naba, ya. Saya pernah punya murid di sini, saya ceritakan kayaknya ya. Bapak Wandi usia 64 tahun itu An-Naba sampai Al-Bayyinah hafal. Yang enggak hafal surat Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur dan surat-surat yang pendek. Itu malah belum hafal. Karena saya mengajar dari surat An-Naba, ya. Dari surat An-Naba. Jadi makanya ini pentingnya anjuran, ya. Di sini nanti juga sudah kita tulis, ya, cara menggunakan buku Aisma. Ya. Begitu ya, MHLPA insya Allah bisa dipahami ya untuk 4 metode. Kalau belum paham ya nanti baca aja buku ini 40 kali gitu aja ya. Jadi baru direnungi insya Allah hafal. Ini UHB ya. Silahkan ditirukan ya biar lebih paham. Jadi kalau diem-diem aja biasanya ngantuk ya. UHB, ayo. Ukuran hafalan bagus. Pengulangan hafalan dari awal menghafal hingga bagusnya hafalan, pengulangannya kurang lebih 350 sampai 500 kali pengulangan. Halaman 27. Nah, itu ya. Jadi kalau pengen bagus hafalannya udah baca saja 350 kali. Enggak usah repot-repot ya. Jadi kalau saya bahasakan tadi di dalam dalil tadi, dan sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Kami mudahkan Al-Qur'an untuk menghafal kalau sudah membaca 350 kali, gitu ya. Ini untuk memahamkan pemahaman ayat tadi, lebih mendekatkan. Kalau belum 350 kali jangan ngomong sulit ya. Jangan ngomong sulit, nggak boleh. Ustadznya sedikit kejam misalnya, nggak boleh ngomong gitu. Kalau udah 350, entah nanti dari awal terus ngulangi, terus nyambung satu ayat, satu surat, satu juz, yang penting 350 kali. Kalau sudah itu nelpon saya, Ustadz saya sudah baca 350 kali masih sulit ya. Saya jawab belum 500 gitu ya. Enak kan? Enggak apa-apa, pahalanya banyak itu, subhanallah ya. Yang penting sekarang tuh mau membaca dulu. Mau membaca dulu. Sekarang begini, bapak-bapak, ibu-ibu pernah menghafal belum? Pagi atau sore gitu? Atau pagi pernah menghafal belum? Pernah. Siang pernah hilang? Sudah hilang? Atau belum siang ditinggal sarapan sudah hilang kan ya? Ikut makanannya atau ikut apa ya? Kira-kira apa itu? Faktornya apa kok cepat hilang? Kurang pengulangan. Wah 9 ini nilainya. Bagus ini ya. 9. Jadi jawabannya kalau 10 begini ya. Ditirukan ya jawabannya ya. Mengapa? Ayo. Hafalan kita cepat hilang dan lupa karena masih jauh dari UHB. Nah, UHB sudah tahu kan? Bacanya berapa kali? 350 kali. Orang baru baca 10 kali, 20 kali tenang saja ya. Masih jauh. Nanti pulang-pulang baca 40 kali ngapal Quran masih sulit. Ustadz, saya sudah pakai Al-Qasimi nih 40 kali nih. Alah tenang saja, belum Al-Qasimi kuadrat ya. Kuadrat 40 kali 2, tenang saja. Masih sulit lagi, Al-Qasimi pangkat 3. Itu aja. Mantap itu. Jadi ini yang perlu kita upayakan dan kita renungi bersama. Anda paham UHB, insya Allah akan jauh dari putus asa, bukan putus cinta ya. Putus asa ya. Santai saja. Semakin banyak baca pahala.
Tidak hafal pun itu kebaikan, ya, kebaikan, ya. Bukan aib orang baca banyak kemudian nggak hafal, itu bukan aib, ya. Wah, saya ini nggak cocok kok ngapal Quran, jangan begitu, ya. Ini cocoknya itu yang otaknya encar-encar gitu, nggak apa-apa. Malah justru menurut saya yang sulit-sulit menghafal Quran, maksudnya sulit itu belum banyak baca banyak, itu malah disyukuri saja. Malah nanti banyak membaca malah banyak pahalanya. Coba kalau ngapal terus tidak lupa, tidak salah, subhanallah, itu malah bacaan cuma dikit. Jadi kalau orang yang nggak cerdas-cerdas itu bahasanya, ya udah, wah alhamdulillah saya kok otak saya nggak encer gitu. Saya nggak hafal, nggak lancar-lancar, nggak lancar-lancar, dimarahin ustadznya, alhamdulillah saya akan mengulangi lagi, gitu saja, ya. Jadi malah jangan pola pikirnya dibalik, waduh nggak cocok ini, bukan level saya ini, bukan begitu. Jadi dibentuk pola pikir yang benar, ya. You understand? Stand, ya. Ustadznya pernah ikut pelatihan, jadi ini stand jawabannya, ya. Kita masuk alam metode Al-Qasimi, ya. Ini kode rahasia. Kalau ketemu di jalan, you understand? Stand. Berarti pernah ikut pelatihan Al-Qasimi, ya. Cuman ini di syuting radio, nanti kalau disetel pada banyak yang tahu ini. Enggak apa-apa lah, ya. Oh, enggak. Jadi gitu, ya. UHB bisa dipahami? Insyaallah, ya. Di sini interaktif, kalau ditanya dijawab, jangan ditanya ustadznya diem saja. Ada snacknya enggak? Biar pada semangat. Latihan kalau enggak ada snacknya biasanya pada lemes-lemes gitu. Saya kan udah ngisi di sana-sana. Kalau enggak ada snacknya biasanya pada lemes-lemes gitu, ya. Ustadznya aja tadi udah ngisi 2 kali loh. Masih alhamdulillah kuat ini, ya. Yang di sini kok kayaknya lemes, ternyata nggak ada snacknya, ya. Ya. Besok siang ada snacknya saja, diusahakan biar pada semangat itu. Orang jalan-jalan aja dikasih snack mungkin. Modal menghafal kira-kira apa, Bu? Asmuni tahu ndak? Asal gelem muni itu, ya. Jadi bukan basuki, ya. Kalau basuki banyak menghabiskan uang. Jer basuki mawa beo. Oh, enggak tahu, sini orang Kalimantan, ya. Sidik-sidik duit bahasanya. Kalau asmuni yang penting sehat, ininya bisa bunyi, dah. Jadi bisa mengucapkan. Kemudian asmaba, asal mau baca. Atau asmara, asal mau bersuara, ya. Ada asmara, ya. Jadi cepat atau lambat insya Allah Anda punya peluang untuk hafal Al-Quran 30 juz, ya. Saya pernah membaca atau diberitahu waktu itu, kayaknya membaca di majalah Hidayatullah itu, nenek-nenek punya cucu 11 selama 2 tahun bisa hafal Al-Quran. Prediksi saya, meskipun saya belum ketemu nenek-nenek ini, saya yakin banyak khatam, ya, sering khatam gitu, ya. Jadi karena orang yang banyak khatam itu akan cepat menghafal. Pengalaman saya dulu baca 2 kali 3 kali cukup, atau yang mudah itu sekali sudah cukup, ya. Makanya ini bagaimana kita yang penting banyak membaca. Asmuni, asal mau muni, ya, asal gelem muni, ya. Jadi kalau di rumah punya waktu kita luangkan. Kalau nggak punya waktu, ya harus meluangkan, ya. Mencoba meluangkan. Nanti semuanya alasannya sibuk, ya. Saya sibuk apa? Sibuk nonton TV. Sibuk apa? Sibuk kerja. Sibuk apa? Sibuk ngerumpi. Sibuk apa? Sibuk ngobrol. Nah, kadang orang kalau ditanya alasan nanti banyak yang beralasan. Makanya kita perlu punya jadwal dan perlu membuat komunitas penghafal Al-Quran. Kemarin di Gunung Tembak Hidayatullah sana sudah dimulai komunitas penghafal Al-Quran. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau enggak ini? Mau, ya? Sudah dimulai belum di sini? Sudah, Ustaz, ya? Oh, baru akan mulai. Nah, semoga ini menjadi pemicu dan pemacu, ya. Ustaznya udah ada, insya Allah, yes, mantap. Nanti sepekan sekali. Kalau bayangan saya itu, ya, jadi
mau setoran tuh bisa jadi nanti kalau banyak ustadznya umpamanya jam sekian sampai sekian ada ustadznya terus. Jadi orang yang sibuk-sibuk tuh kesini tidak kecelek bahasanya. Kecelek itu apa? Tidak kecewa. Jadi ada ustadznya terus umpamanya. Meskipun nanti sepekan sekali dulu nggak apa-apa. Jadi nanti perlu membuat kaos itu ya, kaos komunitas penghafal Al-Quran. Kalau perlu nanti ada touring, atau jalan-jalan pagi, senam pagi, jalan pagi barus. Kalau 1.000 orang, semoga nanti keluar muri itu ya. Ini penghafal Al-Quran, jalan-jalan terbanyak 1.000 orang. Ya. Nah muri itu aja cuman apem dijajar-jajar paling banyak berapa itu masuk muri. Makanya kan kurang ilmiah nih menurut saya ya. Kalau kita menghafal Quran kan lebih ilmiah ya. Kadang sesuatu yang penting banyak itu bisa masuk muri. Makanya kita banyak dalam hal ini ya, penghafal Al-Quran. Saya coba. Oh, nggak bisa juga ya. Oh gitu, duduk itu ya. Ya udah. Oh 2 kali, udah. Nanti kalau udah ketemu antum di sana nggak apa-apa. Antum di sini nyaman enggak? Kalau nggak nyaman antum di sana nggak apa-apa. Kasihan. 2 kali, ya udah. Kasih rumusnya aja Ustaznya, biar aja. Nah, wah. Ternyata rumusnya 2 kali, dedek gitu ya. Apa? Oh bisa. Indikasi hafalan bagus. Jadi ciri-ciri hafalan seseorang bagus ketika menghafal badan tidak cepat lelah. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nanti kalau menghafal 1 halaman, apalagi baru proses menghafal, mungkin nanti duduknya tuh gini-gini saja. Baru 10 menit tuh gini-gini gitu. Mungkin wajar. Mungkin sedang membaca begitu. Kalau besok mengulangi lagi insya Allah agak tenang ya. Mengulangi lagi tenang sekali. Terus diulangi terus, lama-lama tenang bisa nyaman tidur ya. Karena orang menghafal itu kadang terus ngantuk ya. Karena tenangnya itu kadang bisa ngantuk juga ya. Ya. Gimana Pak? Gimana? Iya, pokoknya begitulah ya. Nggak dengar. Jadi orang yang hafalannya bagus menghafal tuh santai, tenang. Meskipun anak-anak rame, tenang saja. Jadi kalau orang belum terbiasa menghafal, baru hafalan baru, ada orang gojek rame itu, wah tahu nggak saya baru ngapal Quran ini gitu. Saya baru setelah hafalan baru gitu. Jadi kadang banyak menyalahkan orang ya. Itu baru proses ya. Kemudian lidah mengucapkan. Jadi lidah mudah mengucapkan, bacaan cepat bisa, bacaan lambat bisa, agak cepat bisa. Amma tasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Katakan tadi bacaan tadwir agak cepat, agak lambat. Titik minal jinnati wan nas. Itu sekitar 40 menit, 40-45 menit ya. Bisa 1 juz sekali duduk. Jadi nanti kita target bapak-bapak ibu-ibu ngapalnya 1 juz sekali. Nah, jangan takut, nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi kita target sama seperti orang yang menghafal di pondok dan tidak sulit. Karena yang murid saya yang usia 58 itu juga An-Naba sampai Anas. Yang 64 itu An-Naba sampai Al-Bayyinah waktu itu ya. Bayyinah. Kemudian beliau yang 64 itu Pak Wandi itu ketika jogging pagi itu. Jadi jogging sambil mengulangi hafalannya setengah juz. Kemudian besok ngulangi lagi setengah juz. Nah, nanti insya Allah kita kasih metode menghafal tingkat tinggi ya. Insya Allah nanti. Ya. Jadi ingin bacaan tadwir bisa, bacaan cepat amatasanunanin nabiladzi miladzim fi mukhtalifuna kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun titik minal jinnati wan nas gitu ya. Itu setengah jam. Ulang setengah jam. Jadi cepat bacanya. Namanya hadir ya.
bacaan apa? Hadir. Kalau yang tartil kayak di kaset-kaset itu, ya. Itu rata-rata 50 menit, 60 menit. Ya. Satu juznya. Kemudian tidak terlalu memeras otak, ya. Jadi santai, menghafal, melek bisa, merem bisa. Kadang orang baru setoran hafalan itu kalau melek terus, melek tahu ya. Jadi melihat ke atas terus, ada cecak jatuh kaget, ya. Kaget. Ada yang merem terus. Saya pernah punya murid merem, setoran merem terus. Dahinya gini, kerenyut gitu ya. Saya tinggal pergi, kayaknya merem kan? Nggak tahu. Dia masjidnya ya besar juga. Saya tinggal pergi, mau selesai itu nyari ustadznya mana ini. Saya tanya, sudah baca 40 kali belum? Belum ustadz, katanya. Ketahuan ini. Jadi orang yang langsung menghafal biasanya begitu, akan terlalu memeras otak. Jadi kalau Anda pengen terlalu memeras otak, langsung menghafal saja. Tapi kalau otaknya pengen nyaman-nyaman, baca 40 kali dulu. Kok masih sulit, baca lagi 40 kali, ya. Terus. Jadi biar enak, ya. Kemudian di dalam buku, ya, halaman 28 itu mampu menguasai urutan lembar, ya. Di sini ada urutan lembar, ya, lembar 1A sampai lembar 12A. Coba saya diberi pertanyaan lembar 1A sampai 12A. Nanti saya baca di dalam ayat pojok kanan atas. Ya. Sini ya, sudah tahu kan? Dari sini lembar 1A sampai 12A. Silakan yang Bapak-bapak dulu. Mana? 8B. Bismillahirrahmanirrahim. 8B. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Titik. Hafal insyaallah ya. Ibu-ibu coba. Lembar berapa, Bu? 8B tadi betul ya? Betul ya. Bahasa Bali betul. Terus ya, berapa? 11A. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Betul ya. Sekali lagi coba. Siapa? Dari putra atau putri? Putra ya. Coba. 6A. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Basmalah Al-Ghasyiyah, ya. Betul? Percaya ya? Lagi apa? Sudah ya. Nanti ke depan giliran bapak-bapak, ibu-ibu. Ya? Siap gitu aja, belum tentu ketemu lagi. Bismillah, siap. Nanti yang meneruskan insyaallah Ustaz Mukhlis, ya, insyaallah beliau udah menguasai, ya. Mudah. Jadi kalau nanti membaca, lihat aja atasnya masuk lembar berapa gitu ya. Tidak perlu dihafal. Atau nanti menghafalnya sama temennya, ini lembar berapa gitu. Jadi jangan dihafal sendiri, nanti tidak pusing untuk cari uang saja, ya. Hafal Quran dinikmati, santai, ya. Begitu. Selanjutnya rumus hafalan bagus dan rumus bacaan bagus, maksudnya pondasi, ya. Jadi inti tahfidz itu ada 2, hafalan bagus dan bacaan bagus. Tidak semua orang yang hafalannya bagus, bacaannya bagus. Tidak semua yang bacaannya bagus,
hafalannya bagus ya. Makanya bagaimana kita meraih dua inti ini ya. Ya di sini ada kita jelaskan sedikit di halaman 32 ya. Jadi kalau pengen hafalannya bagus, banyak pengulangan hafalan. Dan ini tidak bisa diwakilkan ya. Tidak bisa diwakilkan. Orang mau ngapal kok diwakilkan anaknya. Saya mau ngapal ini surat Tabarak, tolong ya dibaca sekian kali, enggak bisa. Baca sendiri ya. Kalau mendengar ya insya Allah itu membantu, tidak mutlak ya. Kemudian banyak meluangkan waktu akan cepat hafal dan lancar. Kalau sibuk bisa waktunya lebih lama ya. Waktunya lebih lama ya. Nah di sini ada kaidah. Nah, kaidahnya ditirukan biar nanti di rumah lebih terkesan ya. Waktu banyak, waktu banyak dapat hafalan banyak. Waktu sedikit dapat hafalan sedikit. Enggak punya waktu ngapusi bohong ya. Enggak punya waktu bohong. Masa umat Islam enggak punya waktu ya. Jadi usahakan sehari punya 10 atau 15 menit khusus untuk menghafal. Usahakan 10 atau 15 menit. Yang lain bisa untuk apa? Membaca, mengkhatamkan ya. Jadi usahakan punya, yang penting diprogramkan ya. Makanya tadi sudah kita jelaskan kurang lebih 15 menit memakai buku cepat. Cara cepat dan praktis hafal juz amma itu 1 tahun ya. Insya Allah 1 tahun bisa selesai. Yang bawah banyak latihan pengucapan makhraj. Ini tahsin ya. Jadi kalau ada program tahsin diikuti. Dan kalau ikut tahsin yang sabar ya. Kalau tahsin itu banyak dibenarkan nanti. Karena kita bacanya masih banyak yang keliru. Di rumah mungkin benar terus karena nggak tahu ilmunya ya. Ngaji dengan ustadz kok baca salahnya, ustadz ini gimana sih gitu. Ya kalau nggak pengen salah udah nggak usah sama ustadz, nanti benar terus ya, karena nggak ada yang nyalahkan ya. Kalau tahsin itu sabar karena nanti akan dicari salahnya bukan dicari benarnya istilahnya ya. Jadi tahsin itu mencari kesalahan bukan mencari kebenaran, tanda petik ini ya. Tanda petik maksudnya. Jadi yang dicari banyak salahnya. Salahnya ini betulkan. Ini kalau benar cuma didiamkan. Ustadz itu, ustadz nggak tahu kebaikan saya, mungkin gitu. Dan ini termasuk karakter manusia yang tidak ingin dilihat itu kesalahan. Makanya ketika tahsin itu banyak yang mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri dengan teratur. Mungkin udah 4 bulan, 5 bulan tuh mengundurkan diri masing-masing. Ya. Jadi makanya nanti ketika sudah mengundurkan diri perlu ada program-program lagi nggak apa-apa ya. Namanya manusia ya begitu ya. Jadi kalau tahsin sabar, nanti akan banyak disalahkan dan akan dibenarkan ya. Kemudian talaki itu apa? Guru membaca, murid menirukan. Metode terbaik dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW dulu dapat talaki dari siapa? Malaikat Jibril. Padahal Rasulullah tidak bisa membaca kan. Makanya bagi anak TK, orang tua tuh tidak bisa membaca, bisa menghafal Al-Quran. Dan saya juga pernah mendengar cerita seperti itu di luar negeri sana. Tidak bisa membaca. Ya nanti mudahnya begini untuk pendekatan pemahaman. Punya nenek yang sudah tua, usia 80 tahun ya. Nek, tirukan bacaan ini nek. Amma tasa'alun. Dia bisa nirukan amma tasa'alun. Ulangi 100 kali ya. Saya tak pergi dulu. Sudah 100 kali. Insya Allah hafal itu. Besok 1 ayat. Anil naba'il azim. Yang penting kan bisa toh.
Bukan masalah banyaknya, bagusnya malah seperti itu ya. Anina belazim 100 kali ya nek, dah saya pergi dulu. Nanti hari kelima dapat 5 ayat, hari ke-6 ulangi ayat 1 sampai ayat 5 ayat 100 kali ya nek. Waduh, orangnya pergi, neneknya juga diem saja. Wah, kesel lele. Jadi intinya bisa. Jadi biasanya kita tuh kalau bahasa saya sok cerdas. Sok cerdasnya bagaimana? Imam Syafi'i itu kalau menghafal membaca 100 kali. Ya, Imam Syafi'i itu kira-kira cerdas atau biasa? Cerdas, 7 tahun hafal Quran loh. Cerdas, bahkan jenius, saya katakan jenius Imam Syafi'i. Tapi bacanya kalau ngapal 100 kali. Kita pengennya 10 kali sudah hafal. Wah, itu namanya sok cerdas. You understand? Stand ya Bu? Ya. Jadi sok cerdas. Jadi gayanya saja itu loh. Suruh baca banyak, walah memangnya satu orang bodoh suruh baca 100 kali. Jangan begitu ya. Jadi pahalanya banyak. Nanti di mulut akan lebih lincah. Jadi kalau sudah menghafal setengah juz, 1 juz, nanti murojaah usahakan cuma melihat atau membaca sekali 2 kali terus ditutup. Apakah berani begitu? Kalau orang baru baca 10 kali 20 kali nggak akan berani. Nggak percaya, tanya saja orang yang ngapal-ngapal itu ya. Saya punya murid tahsin dulu ya, kemudian mondok di suatu tempat gitu ya, 2 tahun selesai 30 juz. Saya lihat dan kayaknya murid ini komentar, yang lancar cuma juz 1 sama juz 30 ya. Kayak kendang itu ya, awalnya dan akhirnya itu ya. Betul ini, dan banyak gitu. Pengennya 2 tahun tapi karena waktunya nggak banyak dan tidak banyak pengulangan, 2 tahun nggak bisa. Kelasnya 30 juz ya. Jadi konsep ini sudah diteliti 350 kali tadi ya. Itu ada penelitian di Uzbekistan. Begitu. Nah, dan itu lebih mengenakkan kita. Yang penting luangkan waktu. Nah, begitu ya. Ini inti tahfidz, jadi hafalan bagus dan bacaan bagus. Next ya. Oh, ya betul. Cara kerja otak ya. Cara kerja otak yang pertama adalah menerima pesan atau hafalan. Kedua menyimpan, ketiga apa? Mengeluarkan ya. Seseorang bisa menerima hafalan dengan baik kalau sudah membaca 40 kali. Ini kalau dikaitkan dengan metode Al-Qasimi. Menyimpan dengan baik ditambah baca 40 kali. Itu ya. Kemudian mengeluarkan dengan baik ditambah 40 kali. Semuanya berapa? Baru 120 kali ya. Sepertiganya UHB. Baru sepertiganya. Pola pikir yang salah. Kita baru baca 10 kali, 20 kali merasa sudah bisa mengeluarkan hafalan dengan baik. Padahal menyimpan saja belum baik, menerima saja belum baik. Nah, makanya ini konsep ini dilihat dari ilmu pengetahuan umum. Jadi bagaimana kita otak bawah sadar hafal, habis tidur bisa ngaji. Amma yatasaalun 'anil nabail 'azim titik minal jinnati wan nas, tanpa persiapan man. Mungkin ngigo ya, tadi pakai musbab tadi, wah ngigonya ngaji, wah wan naziati gharqa wan nasitati nasta was sabihati sabaha. Orang-orang pada heran, ini ngigonya aja ngaji, subhanallah. Ini ada gerakan apa ini? Oh, ternyata setelah pelatihan Al-Qasimi. Semoga saya doakan ada yang ngikut ngaji nanti malam ya. Mau saja ngikutnya ngaji, apalagi ngajinya.
tadabbur ya. Terus kita simulasi dulu menghafal bersama guru ya. Bisa dilihat yang di sini jilid 1 Romawi 8. Ini petunjuk teknisnya, ada nanti contoh ayatnya ya. Jilid 1 Romawi 8. Sudah ketemu? Sudah ya? Pakai lagu Saka ya. Sakarepku ya. Sudah? Surat apa? Surat An-Naba sudah banyak yang hafal belum? Pengen An-Naba, An-Naziat atau At-Takwir? At-Takwir? At-Takwir atau An-Naziat, Bu? An-Naba gitu ki? Pilih An-Naba atau An-Naziat? An-Naba aja lah, nggak apa-apa lah. An-Naba. Nanti untuk yang laki-laki bisa modal untuk ngimami sholat maghrib ya. Tapi nggak di sini, di tempat yang lain. Sini udah ada imamnya ya. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Yang keras dong, ini ketahuan kalau belum tahsin ini. Kalau ngaji nggak jelas. Kayak saya itu loh jelas ya, keras sekali. Damiknya ya. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma yatasaalun. Ya. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nanti ada 3 langkah dasar untuk mengajarkan kepada anak didik ya. Langkah dasar pertama, guru membaca, murid menirukan tadi ya. Berapa kali tadi? 3 kali. Sekarang langkah dasar kedua, murid mengulangi 3 kali. Silahkan. 1, 2, 3. Terus keras lagi. Keras Bu, kalau pengen hafal keras. Yuk. Amma yatasaalun. Jadi baca keras sama pelan beda ya. Kalau bisa keras insya Allah pelan bisa. Kalau pelan bisa keras belum tentu. Karena nanti grade atau standarnya keras itu lebih bagus ya. Anda bisa baca keras 1 juz, nanti pelan tuh 2 juz insya Allah bisa ya. Jadi makanya ketika tahsin suruh baca yang keras ya. Paham ya? Sekarang yang ketiga, modifikasi. Modifikasi melihat benda-benda di sekitarnya atau hal-hal yang menarik ya. Melakukan kegiatan yang menarik. Coba sambil lihat kipas ya. 1, 2, 3. Amma yatas. Sambil lihat minuman saya ya. Amma yatas. Sambil lihat teman di sampingnya ya. Amma yatas. Dipegang pundaknya biar nggak ngantuk ya. Amma yatasaalun. Dipijitkan ya. Amma yatasaalun. Nanti bisa dikembangkan, modifikasi ya. Sudah pijitannya nanti lagi ya. Sekarang menghafal tingkat tinggi, kelasnya Imam Syafi'i. Kayaknya begitu ya.
Saya belum pernah ketemu soalnya. Jadi tanpa suara di bibir. Kalau capek nanti di bibir. Amit-amit begini. Gitu ya. Siap? 1, 2, 3. Sudah? Sekarang di hati menghafal lebih tinggi lagi. Kalau sakit bisa masih menghafal Quran. 1, 2, 3. Sampun ya. Ini bukan aliran kebatinan loh ya. Sekarang disuarakan coba. Ayo. Ayat kedua. Anil naba'il azim. Ya. Anil naba'il azim. Anil naba'il azim. Langkah dasar kedua apa? Murid mengulangi 3 kali. Yuk, 1, 2, 3. Terus. Bagus. Selanjutnya modifikasi. Sekarang sambil pegang bajunya masing-masing ya. 1 sebelum wasmat sekali ini ya. 1, 2, 3. Tangan kanan mengepal. Ya. Jangan ditonjokkan ya. Nanti enggak boleh ya. Sekarang menghafal tingkat tinggi. 1, 2, 3. Lebih tinggi lagi. Disuarakan. Lihat laptop ya. Lihat tiang ya. Nah, sekarang ayat ke-3. Ini agak panjang, saya potong dulu. Mungkin anak TK atau sudah sepuh atau sudah tua ya. Alladzihum ya fihi mukhtalifun. Alladzihum fihi mukhtalifun. Alladzihum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 3 kali ya. Sambil kepala hadap kanan, tengok kanan. Ya, 1, 2, 3. Alladzihum. Tengok kiri. Alladzihum. Tengok ke atas. Menghafal tingkat tinggi. Disuarakan. Jadi kalau modifikasi usahakan sudah tidak melihat buku. Nanti tengok kanan. Alladzihum fi mukhtalifun. Tengok kiri. Alladzihum fi mukhtalifun. Jadi modifikasi itu sebetulnya supaya tidak melihat buku ya. Jadi fungsinya seperti itu. Enggak usah takut, enggak apa-apa ya. Enggak usah takut. Jadi modifikasi itu fungsinya pertama untuk mengejar UHB. Ini rahasia ya. Sebetulnya murid suruh baca sebanyak-banyaknya supaya tidak jenuh, tidak bosan. Ada modifikasi gitu ya. Sekarang saya sambung ayat 1 sampai ayat 3. Ditirukan ya. Amma yatasaalun ya.
'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Langkah selanjutnya apa? Murid mengulangi berapa kali? 5 kali, Pak. Jeplaknya di sini 5 kali. Karena kita teman 3 kali nggak apa-apa, ya. Sudah, kita permudah saja, ya. 3 kali saja, ayo. 1, 2, 3. Amma yatas. Terus yang keras. Terus ulangi. Keraskan lagi. Terus. Sambil melihat lampu, ya. Terus sekarang sambil salaman sama temennya, cari jodoh yang cocok, ya. Belum dihitung. Semangat sekali sekarang, ya. Subhanallah. Siap? 1, 2, 3. Adik-adik salaman, yuk. Amma yatasa'alun an tanpa suara, ya. Sudah hafal? Alhamdulillah. 10 menit ini kalau dihitung 10 menit. Ya. 10 menit insyaallah satu baris. Ya, makanya nanti Bapak Ibu bisa dipraktekkan seperti ini, ya. Bisa dipraktekkan. Ini modal 3 ayat. Nanti di akhir pertemuan kalau ada bisa kita simulasikan lagi, ya. Ini metode menghafal bersama guru. Kalau guru belum hafal, metode menghafal bersama murid, gitu ya. Gurunya belum hafal lah, ya, berarti sama-sama menghafal, ya, gitu. Oke, next. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana menghafal dengan buku ini, ya. Tolong dibuka jilid 2 halaman 1. Asarnya jam berapa, Ustaz? Jam adzannya 3.20. 3.20, ya. Ya, 3.20. Habis asar lagi kan sekitar setengah jam. Ya, 20 menit setelah asar kita lagi. Sudah? Setelah asar sudah saya? Ada, ya sudah, nanti berarti saya percepat lagi. Coba. Di sini, ya, halaman 1 sudah ketemu? Halaman 1 di situ ada ayat 1, ya. Dibaca berapa di situ? 15. Ayat 2 15. Ayat 3 15. Kemudian ayat 1 sampai ayat 3 disambung atau satu baris, ya. Dibaca berapa? 20. Berarti 15 tambah 20 berapa? 35. Ayat 4, 5, 6 cara kerjanya sama, ya. Betul? Betul. Kemudian ayat 1 sampai 6 atau 2 baris diulangi atau bacalah di sini berapa? 25 kali. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu ikuti saja, bacalah berapa kali di sini. Kalau kurang puas tambahi lagi sendiri, ya. Jadi di sini 15, 20, 35 tambah 25 berapa?
60 ya. Betul. Terus halaman 2, 3 itu sama cara kerjanya. Halaman keempat kita sudah dapat setengah halaman ya. Setengah apa? Halaman. Dibaca berapa? 15 kali 60 tambah 2 15 75 ya. Terus ayat 5, 6, 7, 8 itu sama cara kerjanya. Ayat 9 juga sama. Itu ada kolom murojaah. Sekarang halaman 10 dapat satu halaman. Dibaca berapa? 15. Sekarang berapa? 90. Perhatikan setelah satu halaman ini ada checklistnya. Nah, makanya ini nanti kalau Anda ikut program hafalan Al-Quran ini bisa untuk checklist ya. Kalau untuk putranya itu juga bisa. Di sini checklistnya ya. Jadi di sini ada checklist. Setiap satu halaman itu mesti ada checklistnya untuk pengontrolan hafalan itu ya. Jadi setelah satu halaman ada. Nah, buku ini ada 5 halaman ya. Katakan per halaman sudah selesai. Halaman 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, terakhir 3A. Kalau sudah dapat per halaman, kemudian 5 halaman dibaca sekali ya, atau 1 jilid. Di sini halaman 58. Terakhir 5 halaman dibaca sekali. Di sini tertulis berapa? 10 kali ya. Semuanya berapa sekarang? 100. Makanya hitungan saya, orang baca 100 kali per satu ayat. Ini khatamnya 100 kali ya per ayat. Hitungan saya 90% hafal. Tadi loh ya. Ada jaminan 90%. Kalau nggak hafal berarti yang 10%-nya baca. Itu tadi paham ya? Ini keterangan yang tadi. You understand? Stand. Jadi urutan buku ini 1 ayat, 1 baris atau 3 ayat, 2 baris, terus setengah halaman, terus 1 halaman, betul, terakhir 5 halaman atau 1 jilid, gitu ya. Di sini cuma 1 jilid 1/4 juz. Bisa dipahami? Jadi Anda pakai tahapan 1 ayat 15, ayat 2 15, ayat 3 15, kemudian digabung 20, hitungan saya cuma sekitar 10 menit. Kalau lancar, kalau bacanya belum lancar 15 menit. Makanya sehari 15, siang bisa 15, kemudian nanti malam mengulangi yang ayat 1 sampai 6 itu, insya Allah Anda cukup 4 hari di sini ya. Kan halaman 4 toh? Halaman 4 itu udah setengah halaman. Ya. Tapi enak bacanya, sudah ada tahapan-tahapan ya. Jadi ini yang, nah ini tahapan membaca 1 juz sekali duduk di sini ya. Jadi menghafal 1 juz sekali duduk ini, kalau sudah dapat 1 juz atau 1 buku ini dibaca sekali duduk, kemudian 1/4 juz kedua, kemudian digabung, kemudian 1/4 juz ketiga, 1/4 juz keempat, kemudian digabung, yang terakhir 1 juz penuh. Jadi ada 7 langkah ya. Di halaman berapa? 21 ya. Nanti bisa dilihat ini intinya 1/4 digabung ya, kemudian 1/4 lagi digabung, kemudian penuh ya. Dan stand. Nah, kalau nggak stand baca aja nanti, nggak apa-apa, bisa. Seputar juz amma. Nah ini halaman 40 saja, coba dibuka. Halaman 40. Sudah? Dicari jawabannya. Nanti yang bisa nyari jawab kelihatan pinter nanti ya. Karena cuman nengok di situ ya. Juz amma ada berapa surat, Bu? 37. Ada berapa lembar? 11 setengah.
11,5 di situ. Lihat aja di situ ya. Biar enak. Berapa halaman? 23. Berapa baris? 345. Enak kan? Nah, kalau punya buku tuh enak. Mau pintar cepat. Kalau nggak pakai buku nggak bisa. Makanya memang standar kita pelatihan harus ada buku. Minimal 50 orang atau 50% maksudnya ya. Terus sekarang satu halaman berapa baris? 15. Wah, mantap ini. Satu surat bonus berapa baris? Di situ ada semua, tenang. Yang buku ini Bu ya, yang buku ini ya. Begini, ya. Apa? Ada berapa baris? Bonus yang tidak dihafal satu surat berapa baris? 1/4. Kok 74? Kebanyakan no. Lawang kul wallah atanya 2 baris masa bonusnya satu surat 74 baris. Berapa? Satu surat tuh mesti ada bonus tidak dihafal. Di situ ada semua, carinan dulu. Kalau sudah nyerah baru saya apa? 2 baris betul. Di situ ada tuh Pak? Ada. Wah, astagfirullahaladzim. Ya, sudah siang mungkin ya. Tulisan apa? 2 baris itu. Basmalah dan nama surat, nggak perlu dihafal. Basmalah masa dihafal lagi, ya? Nggak usah dihafal. Ya. Sekarang bonusnya 1 juz, berapa baris? Ting dong. Nah ini baru keluar Pak, 74 Pak. Kalau 1 juz bonusnya 74 gitu. Kalau satu surat 74 kebanyakan. Kulullah aja cuma 2 baris ya. Sekarang 1 juz amma bonus berapa baris? 74. Yang dihafal sekarang di situ ada semua, carinan set gitu. 271. Nah itu ketemunya apa? 345 baris dikurangi 74. Jadi one day one baris itu 271 hari. Belum bonus al-falak al-ikhlas tadi ya, Anas. Makanya 1 tahun hafal juz amma bukan sesuatu yang memaksakan diri. Kalau bahasa Jawanya tidak ngongso ya. Itu ya, kalau dipikir. Karena kalau nggak dipikir ya bertahun-tahun tidak hafal ya. Jadi ini untuk seputar juz amma. Semoga ini nanti bisa memberikan wacana dan bisa menguatkan azam untuk menghafal. Ini perlu ada tanya jawab atau gimana Ustaz? Ada tanya jawab? Ada enggak? Atau menghabiskan materi? Enggak ada? Habiskan aja ya. Yang penting-penting aja. Kita sudah ini konsep setoran. Sekarang kunci bacaan bagus saja udah. Habis ini udah. Kunci bacaan bagus halaman 30 ya. Tidak usah lihat aja nggak apa-apa, nanti tidak lama. Saya contohkan aja. Nah, nanti kalau mau lihat di rumah ya. Ada berapa ini hukumnya? 6. 1 idgham bigunnah, kedua iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa safawi, idgham mimmi dan gunnah. Cara membacanya 1 apa? Ditahan, kedua tidak tergesa-gesa, 3 berdengung, 4 bacaan ditahan sampai 2 hitungan. Wah, kurang jelas hijau ya. Kemudian hitungan ketiga masuk lafadz selanjutnya. Ya, sekarang kita contohkan idgham bi gunnah. Ya. Siap ya. Jadi 2, 3 masuk. Ya. Saya contohkan yang mudah saja. Faman ya'mal ya khairan yarah. 1 ayat 2 KBB, 2 kunci bacaan bagus. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya.
Bagus, kurang jelas tapi udah bagus ya. Sekarang iklab non sukun bertemu ba. Contohnya mim ba'di toh, paling sama di sana sini ya. Dari sama. Contohnya ya, illa mim ba'di ma ya. Bagus. Jadi 2, 3 masuk. Yang ketiga ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf banyak gitu aja ya, 15 ya. Jadi ketika kita baca non sukun atau tanwin, kita membentuk makhraj ikhfa hakiki. Kalau makhrajnya ta ya ta, kalau ta ya ta. Sekarang kita belajar teori makhraj ta dulu. Teorinya ditirukan ya. Makhraj ta adalah ujung lidah bertemu dengan gigi depan bagian atas. Makhraj ta adalah ujung lidah bertemu dengan gigi depan bagian atas. Coba diulangi, 1, 2, 3. Makhraj ta bagian atas, bagian atas gitu udah betul gitu aja ya. Ujung lidah sudah tahu ya, gigi depan yang atas ini, bagian atas tumbuhnya gigi, jadi dekat gusi itu ya, ditambah jeberun, ini jeberun, karena ini kalau tok monyong dikit ya. Jadi ta itu begini, coba ta, to, ta, tahu, tempe, telo, itu pakai ta ya. Ta. Sekarang ikhfa hakiki. Anta ya. Anti. Minta. Mantu. Ya, minta mantu ya. Jadi jangan angta tapi anta, tidak angta. Kalau angta berarti belum membentuk makhraj ta ya. Kalau mantu ya bukan mangtu, jadi mantu ya. Dalam Al-Qur'an coba, jannatun tajri min tahtiha. Coba. Jannatun tajri anhar enggak apa-apa ya. Kita hemat waktu, mau ngasar. Masih 2 lagi. Idgham ikhfa safawi ya, 3 lagi. Mim sukun bertemu ba. Contoh, tarmihim bihijarah ya. Satu ayat 3 KBB. Hati-hati yang terakhir, jangan error ya. Tarmihim bihijaratim min sijil ya. Nah, lumayan 80% bagus ya. Sekarang idgham mim sukun bertemu mim. Darabalakum mathala ya. Bagus. Gunnah non tasjid dan mim tasjid. Contoh, satu ayat 3 KBB. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im ya. Wah, subhanallah ya. Anda teliti baca KBB, kunci bacaan bagus, bacaan Anda akan bagus insya Allah. Saya kira cukup untuk pertemuan sini ya. Sudah masuk asar ya. Ya. Jam 3 lebih berapa? 28. Oh, masih kurang 5 menit ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Ini sudah selesai kok. Nah, tadi udah kita simulasikan tadi ya. Simulasi. Ada ya, silakan. Ada mic.
agak cepat ya soalnya waktunya mau habis. Ini Ustaz, saya pernah baca buku menghafal Quran juga, tapi metodenya baru Ustaz. Menggunakan metode, jadi sebelum tidur sama bangun tidur itu menggunakan apa namanya, kayak semacam tape recorder atau komputer untuk mendengarkan. Jadi di waktu tidur kita itu masih menghafal gitu. Apakah itu bisa dipraktekkan ya Ustaz ya? Sudah. Itu aja, iya Ustaz. Dia menerapkan NPL kata nggak salah. Ya. MPL itu apa? Nggak tahu Ustaz. Oh, nggak tahu. Neuron apa gitu Ustaz. Jadi, ya saya berdoa semoga bisa. Cuman kalau menurut konsep kita orang mesti harus membaca. Jadi saya pernah mendengar metode itu, memang itu orang tidur pun bisa ngafal Quran, gitu ya. Jadi ya kalau Anda lebih percaya itu pakai itu. Kalau lebih percaya ini pakai yang ini Asmuni tadi. Kalau dua-duanya percaya digabung. Gitu ya. Jadi sini Asmuni banyak, kemudian di situ juga apa? Waktu mau tidur disetelkan, murotal. Tapi diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang. Itu jalan tengahnya ya. Karena saya tidak melakukan hal itu, maka saya husnudzon, semoga bisa. Tapi mana yang lebih yakin silahkan dipakai. Kalau yakin Asmuni, pakai Asmuni. Yakin itu pakai itu enak sekali orang tidur ngapal. Tapi kok kayaknya perlu dua-duanya digabung saja. You understand? Stand ya. Sudah ya? Sudah ya, Mas ya? Saya kira cukup karena sudah mau menjelang sholat asar. Semoga bermanfaat dan barokah, dan semoga setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang belum hafal juz 30 punya tekad untuk menghafal. Dan tolong sudah ada ustadznya, nanti bisa diprogramkan. Yang sudah hafal ditingkatkan hafalannya ya sampai 30 juz. Ada salah kata mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.